Sebuah mimpi hebat harus diwujudkan dengan tekad yang kuat. Inilah yang kupelajari dari salah seorang seniorku sewaktu berkuliah di FKM UNAN dulunya. Diam-diam, ia terus memperjuangkan mimpinya untuk dapat kuliah S3 di luar negeri. Berbagai kegagalan dan penolakan telah ia coba. Dan kini sampailah ia di Thailand, tepatnya di Prince Songkhla University. Untuk itu, percakapan hebat kali ini tidak ingin kusimpan sendiri. Aku ingin kita sama-sama belajar dari kisah Kak Ringga. Bagaimana jatuh bangun Kak Ringga dalam menggapai ini semua. So, happy watching! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ringga Rahmi Prima, bisa dipanggil Ringga. Asalku dari Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Simabua, Batu Sangkar. Umurku 31 tahun dan sekarang lagi ngambil studi S3 PhD di Thailand. Makasih. Wah, Masya Allah, PhD lagi ya. Siapa sih yang sangka Kak Ring yang masih imut-imut kayak gini, udah ngambil program studi PhD gitu ya. Nah, aku penasaran nih, aku mau nanya sama Kak Ring. Pertanyaan pertama nih. Nah, Kak Ring sekarang lagi sibuk apa ya perkuliahannya? Kalau sekarang ini kebetulan kan sudah bulan Maret dan ini kalau untuk undergraduate sudah masanya libur. Jadi aku sudah menyelesaikan tahun pertama dari studi PhD-ku, di mana kalau tahun pertama di sini kami ada kelas, jadi belajar dengan dosen dan itu dilakukan selama coursework namanya selama 1 tahun, dan sekarang ini sudah mulai fokus ke proposal, persiapan untuk proposal dan juga qualifying exam seperti itu. Wah, udah bentar lagi ya Kak Ring. Iya, doakan. Udah selesai lagi kuliahnya semuanya ya. Tinggal penelitian aja ya Kak Ring ya. Semoga lancar deh penelitiannya, kita doain ya teman-teman. Nah, penasaran juga nih, Kak Ring itu kan dulunya kuliah di UNAN. Nah, kita sama-sama S1-nya di Kesmas UNAN, terus Kak Ring S2 di mana Kak Ring waktu itu S2-nya? Di UNAN juga. Di UNAN juga. Di jurusan apa tepatnya? Jurusan aku itu adalah multidisiplin ilmu. Jadi nama jurusannya adalah Pembangunan Perumahan Permukiman. Jadi di bawah Fakultas Pascasarjana. Jadi itu multidisiplin ilmu. Bisa dari yang teknik mesin, teknik sipil, sosiologi seperti itu, dan juga Kesmas. Oke, sebelumnya di Kesmas EPIT ya Kak Ring ya, dan sekarang back to EPIT dengan suasana baru untuk mengambil PhD tentunya Kak Ring. Gimana sih ceritanya Kak Ring itu bisa sampai ke Thailand sekarang gitu, tepatnya di Prince Songkhla University ya Kak Ring? Apa sih, gimana sih ceritanya, aku penasaran. Oke, makasih Ika pertanyaannya. Jadi yang pertama itu adalah setelah aku menjalani S1 di UNAN, jadi aku termotivasi lah, kayaknya suka belajar, suka menambah pengalaman baru. Jadi setelah waktu S1 dulu, ketika setelah selesai S1, aku mendaftar beasiswa untuk S2, ada daftar LPDP, semuanya dicoba dan juga melamar pekerjaan. Namun ada dapat info dari UNAN kalau ada beasiswa untuk S2. Namun beasiswa ini hanya uang kuliah saja Kak. Jadi uang makan semuanya tetap dengan biaya sendiri. Jadi karena setelah mendaftar dan alhamdulillah keterima, kuliahlah aku selama 2 tahun, dan setelah itu aku bekerja di rumah sakit yang juga sama dengan Ika kan. Kita sama-sama di Batu Sangkar, tapi aku tetap mempersiapkan untuk rencana untuk melanjutkan S3 di masa waktu ketika aku S2 dan juga ketika aku bekerja. Jadi setelah bekerja di RS dan kemudian lanjut bekerja di Johnson & Johnson, dan itu bagian dari tuberkulosis di bagian TB. Jadi sehingga aku pernah dapat kesempatan untuk short course selama 1 bulan di Prince Songkhla University ini, sehingga pada masa waktu di short course ini aku ditawarkan apakah mau lanjut S3 pada 3 bulan setelahnya. Jadi aku short course bulan Januari 2022, kemudian apakah mau untuk lanjut Juni 2022. Namun aku katakan bahwa masih ada terikat kontrak di Indonesia dan mungkin akan menyelesaikan pekerjaan, dan seandainya apabila aku ada kesempatan lagi maka aku bisa akan mendaftar di 2023 seperti itu. Dan long story short, jadinya ketika setelah selesai kontrak pekerjaan aku mendaftar lagi karena di email kembali dari kampus apakah jadi untuk mendaftar untuk S3, dan jadinya aku melakukan
persiapan untuk S3 ini seperti itu. Namun sebenarnya ketika S2, saat waktu S2 dulu, ini balik lagi ceritanya ya Kak. Jadi aku juga mendaftarkan semua jenis beasiswa yang akan bisa mengantarkan aku ke S3. Aku pernah coba di Azerbaijan, kadang-kadang di Turki, aku Wah, coba juga pernah lihat yang di Korea. Pokoknya semuanya LPDP tentu, dan kalau menurutku kalau LPDP ini syaratnya sangat detail dan dan tentunya juga bahasa Inggris sangat tinggi syaratnya seperti itu. Jadi mungkin ya inilah yang paling tepat sehingga sampailah aku di Thailand. Begitu ceritanya Ika. Deva, udah banyak banget proses yang Kak Ringga lalui ya. Berarti Kak Ringga ini orang yang sangat profesional lagi, visioner. Visioner. Kenapa aku bilang visioner? Karena dari S2 aja Kak Ringga udah mulai tuh memikirkan S3-nya tuh gimana gitu, udah mulai searching gitu ya, udah mulai apply juga ya Kak Ringga, jangan-jangan ya. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi motivasi Kak Ringga gitu? Karena Kak Ringga ini hobi banget belajar, suka belajar hal baru, kuliah, ambil short course juga ya. Nah, apa sih yang jadi motivasi Kak Ringga mulai dari semua jenjang perkuliahan tadi, kemudian sampai ke S3 ini, motivasinya apa sih Kak Ringga? Oh, baik, kalau ditanyakan apa motivasiku, yang pertama seperti yang sudah Ika mention adalah aku suka belajar, karena mungkin semakin dalam kita belajar semakin kita tahu bahwa kita hanya tahu sedikit, dan masih banyak yang ilmu pengetahuan di luar sana yang masih berguna dan perlu kita dalami. Yang kedua adalah aku masih ingat ketika aku masih S1, kita belajar, Ika masih ingat Prof Indrawati Liputo, Bu In? Masih. Aku sangat mengidolakan Bu In dan juga Pak Dev, dan jadinya melihat bahwa kayak Bu In hidupnya sehat seperti itu kan, dan juga berbuat baik, maksudnya itu baik kepada mahasiswa. Jadi aku ingin menjadi seorang dosen atau peneliti yang juga memberikan inspirasi dan semoga bisa berguna bagi khalayak ramai. Dan juga yang ketiga adalah untuk meningkatkan taraf hidupku. Maksudnya kadang dengan kita belajar kita juga bisa memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik, dan juga mungkin untuk generasi selanjutnya bisa hidup dengan taraf hidup yang lebih baik seperti itu. Wih, luar biasa. Bener banget, untuk peningkatan taraf hidup itu memang penting banget kita menguasai ilmu ya Kak Ring. Karena kalau untuk mengubah suatu negara ya tanpa ilmu ya nggak bisa pastinya. Bener nggak Kak Ring? Iya, Luar biasa Kak Ringga ini. Bener-bener bisa jadi panutan adik-adik Kesmas nih di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita cerita soal di kampus Kak Ringga saat ini nih, itu pastinya ada berbagai tahapan atau proses yang Kak Ringga lalui sehingga Kak Ringga bisa lanjut S3 di sini. Nah, kalau boleh tahu, ini pertanyaan sejuta umat juga pastinya. Kak Ringga ini beasiswa kah? Dan kalau beasiswa itu gimana sih prosesnya gitu? Baik, terima kasih Ika. Jadi aku di sini kuliah PhD di Prince Songkla University, jurusan epidemiologi dan biostatistik, didanai oleh beasiswa NIH, namanya National Institute of Health. Ya, kalau basis dari beasiswa ini adalah dari Amerika, sehingga namun kita ada perwakilan atau profesor yang di jurusan ini yang menjadi perwakilan dari beasiswa ini. Jadi dari beasiswa ini ditanggung adalah tiket PP kita pada awal datang ke sini dan terakhir setelah wisuda, dan juga uang makan, uang kuliah seperti itu. Dan juga tadi Ika juga bertanya tentang proses mendapatkannya. Jadi yang pertama adalah ada pengumuman dari kampus terhadap beasiswa ini dan juga jurusan. Jadi kalau untuk beasiswa NIH ini Kak, kami mendaftar seiringan, maksudnya mendaftar kuliah dan juga seiringan dengan mendaftar beasiswa ini. Jadi proses yang pertama yang kita lakukan adalah yang pertama kita melengkapi syarat-syarat dari kampus terlebih dahulu, yang seperti biasa seperti IELTS atau TOEFL bahasa Inggris kita. Yang kedua yaitu apakah kita sudah punya publikasi ilmiah atau jurnal atau menjadi pembicara di simposium. Dan juga yang ketiga adalah kalau untuk yang S3 diharuskan sudah punya proposal penelitian, dan juga akan lebih baik apabila kita sudah mendapatkan rekomendasi dari profesor yang ada di jurusan ini. Contohnya jadi di sini profesor ya, contohnya kalau aku tertarik dengan TB, maka aku akan mengajukan proposal kepada
profesor yang di sini, dan juga kita perlu rekomendasi dari atasan atau dosen di kampus. Jadi waktu dulu ketika mendaftar di sini aku mendapatkan rekomendasi dari dosen Pak Dev yang dosen kita di FKM Unan, dan juga bosku Dokter Rusilawati seperti itu. Dan juga kita juga butuh surat kesehatan. Habis itu mungkin beberapa berkas seperti ijazah, dan juga mungkin kalau sekarang sudah ditranslate ke bahasa Inggris otomatis ya Kak. Kalau pas zaman aku dulu kita harus mentranslate dulu di bagian akademik di kampus seperti itu. Jadi setelah kita melengkapkan persyaratan, setelah itu kita submit. Nanti kita submit biasanya lewat aplikasi di website kampus atau dari melalui email. Lalu nanti kita diberikan, kalau kita menjadi shortlist atau kandidat untuk wawancara, maka kita akan dikabari untuk wawancara. Nah, untuk wawancara ini sendiri kakak ada 2 wawancara. Yang pertama dari kampusnya, dan yang kedua wawancara dengan pihak penerima beasiswa seperti itu. Dan selanjutnya adalah setelah apabila dikabari sudah selesai, sudah lulus tes wawancara, maka akan dikabari untuk pemberkasan seperti itu. Dan juga nanti akan diberikan letter of acceptance (LOA) dari beasiswa dan juga dari kampus seperti itu. Kepanjangan ya Kak, pokoknya intinya persiapan data, interview, lalu lulus seperti itu. Oke, tadi menarik nih Kak Ring. Tadi mulai dari IELTS ya. IELTS itu minimum skornya berapa sih Kak untuk kita bisa ke sini? Mungkin kalau untuk ke Thailand, syarat IELTS dan TOEFL-nya tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan kita mau kuliah ke New Zealand atau Europe seperti itu kan. Kalau dari Prince Songkla University ini Kakak kalau tidak salah ya, itu adanya syaratnya adalah 6 untuk PhD, dan itu menurut Kakak dengan kemampuan bahasa Inggris aku yang tidak terlalu bagus, ini beneran serius, tidak hanya di level untuk survive saja. Dan juga kalau untuk TOEFL di sini 500 itu termasuk kalau untuk jajaran kampus luar negeri. Thailand ini tidak terlalu tinggi syarat dari TOEFL dan IELTS-nya, bahkan TOEFL saja masih bisa diterima seperti itu Kak. Oke. Terus tadi aku dengar juga harus ini ya, ada pernah publikasi jurnal. Nah itu kalau boleh tahu syaratnya itu jurnalnya harus ada standar apa gitu atau gimana gitu Kak? Kalau untuk dari kampus yang di PSU ini, tidak ada diharuskan harus jurnal yang Q berapa atau standar-standarnya. Yang penting sudah ada pernah publikasi seperti itu, publikasi atau jurnal. Kebetulan karena aku kerjanya sebelum mendaftar kuliah ini di corporate, maksudnya di Johnson & Johnson dan Dinas Kesehatan, jadinya tidak terlalu fokus dengan jurnal. Jadi jurnal yang aku berikan adalah jurnal ketika aku S2 dulu, dan juga namun aku pernah ada simposium sebagai pembicara di Time tuberculosis meeting di Indonesia, makanya aku memasukkan bagian yang di sana seperti itu. Jadi tidak ada syarat yang harus tertentu seperti itu. Tapi kalau lebih banyak publikasi lebih baik. Berarti nggak ada batas minimumnya berapa ya Kak ya? Kalau untuk jurnal? Tidak ada. Nggak ada ya. Yang penting pernah gitu publikasi jurnal gitu ya. Terus simposium tadi juga ya Kak Ring ya. Simposium itu kita berapa kali tuh Kak minimal? Kita jadi pembicara gitu. Tidak ada disyaratkan, tapi biasanya minimal 1 atau 2 seperti itu. Kebetulan kalau aku kemarin itu yang aku ikut Inatime di Padang Bali itu ya? kan Di mana ya? Di Padang ya? Oh ya. Ya kadang dia ada di Bali, ada di Padang. 2 kali seperti itu. Kebetulan aku 2 kali. Oke. Berarti lebih baik ada gitu ya Kak. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa berarti kalau untuk simposiumnya. Kita perkuat di proposal, kita harus diperbaiki lebih yang bagus. Tadi aku juga menyimak kata Kak Ring tadi, kalau di sana berarti untuk IELTS minimal 6 skornya, dan untuk TOEFL itu minimal 500. Nah itu ngaruh nggak Kak waktu kita proses pembelajaran? Mungkin kan kalau di Prince Songkla di tempat Kak Ring sekarang itu berarti kelasnya kelas internasional ya Kak? Kelas internasional. Nah kalau misalnya kan ada takut-takut juga nih kadang-kadang, mungkin salah satu hambatan dari adik-adik kita mau atau nggak mau lanjut ke luar negeri ya itu karena bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah memenuhi skor, misalnya 500 untuk TOEFL dan untuk IELTS-nya 6, nah tapi mereka nggak begitu lancar nih soal speaking. Nah itu ada nggak tipsnya biar atau ada tips and trick gimana ya kalau untuk perkuliahan di situ dengan kondisi bahasa Inggrisnya juga pas-pasan misalnya ya. Itu gimana Kak? Ada tipsnya nggak Kak? Ika, itu adalah salah satu hal yang aku alamin juga, karena kan
Aku juga menyadari bahwa karena bahasa Inggrisku maksudnya hanya untuk survive saja, maksudnya untuk lulus tes saja seperti itu kan. Jadinya ketika awal mungkin 2 minggu, seminggu awal perkuliahan, aku beneran kebingungan dan juga belajar itu adalah sebelum kelas kan. Kayak contohnya apalagi aku juga belajar tentang statistik. Oh, sangat susah sekali. Jadi Mana gue yang paling menakutkan ya, sebelum kelas aku belajar di kelas, dan setelah kelas aku ulang lagi pelajaran itu sebelum ujian ya, dan sebelum kelas itu aku belajar konsep pelajaran itu juga dalam bahasa Indonesia dulu baru dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan juga ketika profesor mengajarkan di kelas itu kita butuh fokus karena tidak meleng dikit, semenit 2 menit atau 50 detik aja pasti kita akan susah menangkapnya seperti itu. Jadi menurut aku salah satu tipsnya adalah memang belajar, dan yang kedua adalah berani, maksudnya itu tetap keep practice, karena kan contohnya di kelas kita semua teman kita kalau dari aku teman kelasku ada dari Indonesia juga, ada satu dari Bangladesh, ada dari China. Jadi kita keep practice dan belajar untuk tetap praktek, jangan malu-malu karena di sini juga semuanya pada belajar gitu. Jadi yang pertama practice, dan juga ini juga aku praktekkan mungkin 2 atau 3 bulan awal dulu adalah membuat dictionary, kamus dari itu Kak, kata-kata yang sulit nanti cari di kamus gitu, apa artinya seperti itu. Dan juga yang ketiga menurut aku gini, kita perlu keberanian karena kan di sini kan mereka juga bukan native speaker bahasa Inggris Kak. Jadi kadang kita butuh effort untuk memahami apa maksudnya apa bahasa Inggris dari mereka, dan juga mereka juga butuh waktu memahami bahasa Inggris kan. Jadinya karena kita sama-sama belajar, jadinya setidaknya kita menjadi lebih berani. Orang juga belajar kok bahasa Inggris, dan kadang-kadang merasanya bahasa Inggris mereka juga susah dipahami seperti itu. Jadi Kakak ingat pesan Pak Dev dulu kan, kenapa saya milih kampus PSU ini, karena saya juga kesulitan dengan bahasa Inggris seperti itu tuh, dan kayaknya dengan standar yang bagus, maksudnya standar pendidikan di sini yang bagus, dan kita bisa menggunakan bahasa Inggris, maksudnya syarat TOEFL dan IELTS-nya tidak terlalu tinggi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman S1 aku entah masih ingat atau enggak sama aku, pasti akan amazed karena kok bisa sehingga bisa sampai sini, karena juga itulah karena rajin, maksudnya tuh rajin minta doa kepada orang tua, dan juga mencoba hal yang baru, dan juga jangan seperti Ika kan, pokoknya mencoba hal yang baru, ikuti passion apa yang kita sukai. Kalau tetap semangat, insya Allah kita akan dapat seperti itu Kak, tips dan tipsnya. Masya Allah, banyak banget nih ilmu daging nih kita dapat dari tadi dari Kak Ringga, luar biasa. Terus aku penasaran juga Kak, gimana perkuliahan di situ? Seru nggak? Apa bedanya perkuliahan di situ dengan perkuliahan di Indonesia? Oke, kalau menurut aku yang pertama itu bedanya, kalau di sini kan karena di kelas aku cuma 5 orang Kak, jadi semua iya, jadinya semua dari kita itu akan aktif untuk berbicara, maksudnya setiap profesor atau ajan, kita nyebutnya di sini ajan di sini akan bertanya kepada kita gimana pendapatnya, bagaimana. Jadi kita harus berani. Akhirnya kan biasanya aku cuma kalau di kelas kayak di FKM Unan dulu ya Kak, kita ada 200 dan kita bisa diam-diam semuanya di belakang. Iya. Nah, kalau sekarang kan kalau kita pasti akan ditanya. Terus yang kedua menurut aku, kalau di sini absen kita nggak kayak pakai tulis tangan kayak gitu. Nah, jadinya tinggal itu aja kan, hadir. Dan juga yang ketiga menurut aku kalau ujiannya sih Kak, kalau di sini ujiannya contohnya aku yang masih ingat kayak statistik itu ujiannya 6 jam Kak, dari pagi sampai sore, istirahatnya cuma paling sejam buat makan dan sholat aja seperti itu. Dan juga menurut aku satu lagi yang agak berbeda dari pendidikan kita di Indonesia adalah kalau di sini dosennya terkesan lebih terbuka dan juga mendengarkan mahasiswanya seperti itu. Jadinya kita mengencourage kita untuk lebih kayak teman atau lebih kayak kakek kita di rumah atau orang tua. Jadi lebih mengajarkan kita secara hal yang lebih ke hal yang lebih baik, dan juga kadang ngasih nasihat tentang hidup sehat kayak gitu Kak. Dan juga satu lagi kalau menurut Kak bedanya di sini adalah terkadang kan kalau kita di rumah itu kalau kita belajar contohnya kan kadang presentasi itu, maksudnya presentasi di kelas untuk menyampaikan ada ide proposal atau apa, kadang-kadang dipersiapkan contohnya dalam satu semester cuma 2 kali. Kalau di sini aku nggak tahu juga kalau di PSD yang lain, jadinya kita presentasi setiap minggu Kak, atau minimal 2 kali sebulan seperti itu. Jadinya kita terbiasa untuk presentasi Kak, seperti itu. Presentasinya itu
apa ya? Kalau dulu kan kalau kita di rame-rame S1 dulu kan presentasinya berkelompok. Kalau ini masih sendirian ya. Iya. Wah, parah. Wih, luar Betul. biasa berarti ya Kak Ring. Berarti kita dengan kita kakak kan cuma berlima tuh satu kelas gitu ya. Iya. Berlima terus langsung ketahuan. Kalau misalnya nggak datang langsung ketahuan gitu. Kalau misalnya diam-diam aja langsung ketahuan gitu ya. Iya. Terus habis itu kalau presentasi sendiri itu bisa bablas itu dihajar sama sekelas. Belum lagi dosennya yang menghajar ya Kak. Iya. Dan juga Kak tahu nggak, hal yang paling aku takutin itu adalah betul, ketika kalau ada yang nanya, terus aku nggak tahu arti bahasa Inggrisnya. Nah kalau itu gimana tuh tipsnya Kak? Itu gimana? Aku selalu standby Chat GPT atau Google Translate. Oh gitu. Berarti Seru boleh ya aja. Kak ya? Ya nggak apa-apa lah ya kan tadi Iya, Kak Ring bilang belajar ya kan Ya, sama-sama kita kan belajar ya. belajar sih. Berarti beda negara pasti beda bahasa Inggrisnya juga kan Kak. Maksudnya tuh Iya. ya oke lah structure-nya sama itu kan seluruh dunia gitu. Tapi accent-nya pasti beda. Iya, benar. Terus Iya. gimana tuh Kak Ring menyikapi itu gitu? Karena kan kalau orang Chinese kan beda lagi. Kalau kita kan lidahnya beda lagi nih. Bangladesh beda lagi. Gimana tuh Kak Ring cara untuk memahami perkataan mereka sewaktu tanya jawab gitu? Iya, kadang kan emang susah Kak. Kadang kalau seandainya ada juga ajan yang di sini nih ada yang native banget Kak. Maksudnya kayak pembimbing aku juga ajan alam gitar, dia memang dari UK, cuman dia udah nikah sama orang di sini. Pokoknya sudah tinggal di Thailand. Jadi emang kayak nonton Harry Potter kita. Jadinya itu mudah dipahami. Ada juga ajan yang kalau yang dari sini yang bahasa Thailandnya kadang kan memang susah. Maksudnya kita harus pay attention. Contohnya 5 detik aja meleng bakalan susah seperti itu. Jadi kalau untuk di kuliah aku bakalan catat atau nanti aku akan keep note. Ini akan aku tanyakan ke teman atau nanti akan aku cari di jurnal atau di mana gitu. Jadinya memang harus butuh pembiasaan juga. Kadang ada juga ajan di sini yang lulusan dari Amerika. Nah, bahasa Inggrisnya terlalu kencang. Deras ya Kak, deras. Iya, jadinya harus dipahami dan dipelototin ajanya biar mengerti seperti itu. Boleh nggak Kak kalau misalnya kita kan ditanyain tuh terus kita nggak bisa menangkap apa yang mereka maksud, boleh nggak kita minta diulangin gitu? Boleh Kak. Kadang ajan itu ada ya ada yang bisa bahasa Indonesia pun kan kadang kalau sorry ajan, can you explain again, can you elaborate more, kan kita tanya itu kan terus ajan bilang kadang dicarinya lah kata yang paling simpel ataukah dia menerjemahkan dengan bahasa Indonesia walaupun kaku seperti itu. Iya berarti dia bisa bahasa Indonesia juga. Ada 2 orang aja. Alhamdulillah berarti ya dosen Kakak berarti banyak ya dosen. Sekitar 15 Kak yang yang dosen. Cuman 2 yang bisa Indonesia. Iya, lumayan. Tapi staff di sini Kak banyak yang bisa bahasa Melayu karena kan ini aku di Songkla di Thailand Selatan dekat sama Malaysia dan banyak juga orang orang Muslim. Berarti inilah ya ya pertama keuntungannya tuh ya selain kita bisa ya satu rumpun ya Kak ya pastinya gitu ya. Terus juga banyak muslimnya ya di situ ya. Iya. Ya, berarti itu salah satu keuntungan di Prince Songkla University ya Kak ya. Iya. Nah, terus apa ya yang mau kutanya lagi ya? Oh iya, biaya hidupnya gimana Kak kalau di Thailand itu? Kalau menurutku Kak, kalau di sini ini biaya hidupnya termasuk terjangkau bila dibandingkan dengan Thailand ini kan banyak bagiannya ada kalau Bangkok. Biasanya kan kalau Bangkok itu kampus yang banyak orang kita yang di sini adalah Chulalongkorn Kak. Aku nggak tahu gimana baca Chula dan juga Mahidol seperti itu. Jadi secara umum kalau aku kan beasiswanya kalau kayak uang kos aku sudah dibayarkan itu reimburse. Kalau biaya hidup kalau uang kos di sini sekitar 5.000 baht Kak. Mungkin dengan listrik 6.000 baht sekitar 3 juta kita. Tapi itu dibayarkan reimburse. Tapi kalau uang makan kayak beli grocery, beli buah, sayur, makanan dan lain-lain itu kayaknya sekitar 6.000 baht lah, lebih kurang aku juga sebulan. Itu juga udah masuk nongki, skincare semuanya. Ya. Tapi menurut aku 3 juta, 3 juta kita. Dan kalau temanku katanya kalau sedang sangat berhemat mungkin bisa sekitar 4.000 baht atau 2 juta mungkin sekitar 2 atau 3 juta satu bulan Kak. Jadi menurut aku lumayan terjangkau dan juga beasiswa aku pun lebih dari itu, maksudnya aku dapat beasiswanya sekitar 12.000 baht. Jadi bisa 1.000 baht, mungkin bisa juga ditabung buat ongkos pulang ke Batusan kan, ke Padang kan. Wah, Deba, keren Kak Ring. Berarti ya bisa lah ya Kak Ring kita nabung di situ kalau kita beasiswa gitu ya. Nah tadi tuh kalau misalnya reimburse tadi tuh maksudnya gimana tuh Kak Ring?
Oh, jadi gini Kak, kan Mm-mm. aku contohnya nanti kan tanggal 1 ada bill dari ibu kos. Mm-mm. Kita harus bayar 6.000 baht contohnya. 6.000 baht Mm-mm. sekitar 3 juta rupiah. Jadi nanti kita bayar pakai duit kita dulu, nanti resipnya dikasih ke pihak kampus, nanti di reimburse diganti uangnya ke kita seperti itu. Oh gitu. Berarti ya Pelan-pelan. kita talangi dulu ya berarti Iya, ya. iya. Nah, nanti baru diganti sama Mm-mm. kampus gitu ya, Kak. Iya, Tapi sejauh ini lancar ya, Kak? ya, Beasiswanya ya? alhamdulillah lancar. Terus pasti di sana kan Kak Ring udah nggak ada lagi kuliah nih, sekarang udah Iya, mau penelitian nih, pasti ada iya. banyak waktu luang ya? Atau jangan-jangan nggak ada nih waktu luangnya? Oh, ada. Ada dong, tadi juga Kak Ring udah spill juga ada biaya nongki nih katanya kan. Iya. Nah, Kak Ring biasanya ngapain aja sih kalau waktu luang? Oke, kita pasti paling tahu kan kalau sekarang itu lagi sangat suka-suka olahraga seperti itu. Anak gym. Anak gym, tapi nggak ada di posting maksudnya. Jadi tipikal day aku, contohnya kan Senin sampai Jumat aku akan ke kampus bimbingan. Kadang beberapa profesor ada juga mau bisanya weekend meetingnya. Jadi juga ada meeting di hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi di waktu luang aku, contohnya aku olahraga nge-gym. Karena di sini Kak, ada kelas gym itu, contohnya nanti ada kadang kelasnya K-pop dance, ada move it seperti itu. Jadi akan sejam, contohnya dari biasa jam 5 sampai jam 6. Dan juga kalau yang sama teman-teman di departemen aku, biasanya kami tiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9 kami badminton bareng seperti itu. Dan juga dan juga kalau gymnya free access Kak, maksudnya dengan pakai kartu mahasiswa aja kita free, nggak perlu bayar. Dan juga kadang aku di waktu luang grocery shopping, masak, kadang-kadang masak. Kalau ada waktu meal prep, tapi kalau sekarang udah nggak lagi, kadang masak. Habis itu di sini kan juga ada PPI di bagian Thailandnya per Wika. Jadi kami kadang tiap ada sekali sebulan minimal kalau ada yang mau pulang atau yang mau datang, kita gathering lah, biasanya makan-makan, kadang masak, kadang makan bersama seperti itu. Dan juga kadang aku jogging seperti itu, kadang nongki juga mencari ngafe-ngafe seperti itu. Tapi kalau secara umum kadang juga tiduran aja di kosan seperti itu, nonton TV, rebahan. Iya, geng rebahan. Seru ya berarti ya Kak Ring, makin sehat makin glowing nih kayaknya. Aneh. Olahraga mulu ya Kak Ring, mulai dari gym, terus badminton, terus jogging juga gitu ya. Wah, seru banget pastinya ya. Jadi kita nggak hanya kuliah aja ya Kak, tapi kita juga apalagi tadi Kak Ring bilang dosennya juga menasihati kita untuk hidup sehat gitu ya. Seru lah ya pastinya ya Kak Ring ya. Daripada S1 gimana Kak Ring? Ya, S1 juga menyenangkan Kak, karena itu dekat dari rumah kan, Sabtu Minggu aku bisa pulang kampung ke Batu Sangkar. Di sini itulah apanya kan ada positif negatifnya. Kalau kita di sini aku makin kenal dengan diriku, tahu apa yang dimau, tahu apa tujuan. Cuman kan masih ada, maksudnya kita tinggal jauh dari orang tua kan Kak, masih ada kecemasan apakah bapakku baik-baik saja di rumah atau gimana. Iya, pastinya iya ya Kak Ring, kalau kita jauh dari keluarga ya Kak Ring ya. Tapi tetap ini ya Kak, tetap keep in touch juga pasti ya, video call gitu ya sama Abah ya. Dan sama saudara-saudara Kak Ring gitu ya. Terus Kak Ring biasanya kalau nongki-nongkinya di mana? Oh, kalau aku sekarang nih terakhir aku nongki kemarin aku coba di After You kan sedang hits kan. Iya. Apalagi kayak makan, biasanya makan malam aja di apa namanya itu, di tempat dinner, maksudnya di cafe yang halal seperti itu, atau makan shabu-shabu kayak all you can eat gitu kan, seperti itu. Atau ngapain gitu. Susah nggak cari makanan halal di situ? Oh, kalau di sini agak lumayan mudah Kak, lumayan kayaknya mungkin 10%, 1 dari 10, 2 dari 10, 20%, ada, nggak terlalu susah menemukan tempat makan walaupun nggak banyak ya, ada ayam. Oke. Jauh nggak Kak dari Thailand Selatan ini ke pusat kotanya, ke Thailand? Oh, ke Bangkok maksudnya? Ke Bangkok. Ya, kalau lumayan Kak, kayak dari Padang ke Jakarta lah, mungkin nggak terlalu. Jauh. Jadi kalau kalau naik mobil, temanku ada pernah dia mau nonton konser kan, tapi on budget, jadinya dia naik mobil atau naik mobil 12 jam atau naik kereta sekitar itu juga. Tapi kalau kita mau naik pesawat 45 menit lah Kak, gitu. Biayanya sekitar 750 naik pesawat, 300 naik mobil.
seperti itu. Wah, lumayan juga ya, jauh ya berarti Kak Ya, Aring ya. lumayan. Mm-mm. Malah deket ke itu Kak, ke Malaysia. Oh iya, berarti Kak Aring healingnya bisa mepet sedikit ya, nyampe ke Malaysia gitu. Iya, pas kemarin aku kan kebetulan teman yang dari Padang, Zuraya sama Kak Ari kan itu lagi short course. Jadi kami jalan-jalan ke Langkawi sama ke Penang. Oh, bukannya Malaysia. ke Bangkok ya malahan ya? Iya, Malah jalan-jalan ke Malaysia jadinya ya Iya. berarti ya. Wah, seru lah pastinya itu ya Kak Ring. Mantap. Terus kalau bicara suka duka ya pasti ada ya Kak. Setiap perjalanan itu kita pasti ada suka duka. Nah, kalau Kak Ring sendiri sejauh ini udah dari tahun berapa ya Kak berarti Kakak kuliahnya ya? Tahun Oh dari 2023 Ika, baru 23 ya. setahun ya. Setahun ya. Gimana sih Kak Ring suka dan duka yang Kak Ring alami? Oke, pertanyaan yang sangat menarik Ika. Jadi mungkin dukanya dulu ya Kak. Yang pertama adalah karena ini juga salah satu pesan buat adik-adik atau teman-teman semua yang mau lanjut kuliah juga karena bahasa Inggris Kak. Aku merasa karena bahasa Inggrisku memang belajarnya maksudnya tidak terlalu fokus. Jadi bahasa Inggrisku hanya untuk survive. Jadi untuk belajar di kuliah, kadang membaca artikel atau jurnal, aku butuh effort yang ekstra seperti itu. Jadinya memang agak susah. Contohnya mungkin temanku ada yang 1 kali baca jurnal, dia ngerti, paham, mendapatkan apa insight dari jurnal, aku harus perlu 3 kali dan mungkin butuh waktu yang lama. Jadi seperti itu. Kadang ketika profesor atau ajan mengajarkan sesuatu, aku butuh otak ini butuh proses yang lebih lama seperti itu. Karena aku menyadari juga bahasa Inggris dan juga kemampuan matematika aku seperti itu. Karena kan kalau kita di PhD atau di graduate school ini, karena maksudnya tuntutan dari profesor atau kampusnya kan pasti akan lebih susah seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Jadi aku pas awal itu pengen nangis rasanya Kak, malah belajarnya karena coding, matematika, dan aku susah bahasa Inggrisnya, aku juga susah memahami. Habis itu pelajarannya juga susah. Jadinya kadang dulu ketika aku di gym, di treadmill Kak, aku juga play video belajar Rekaman kuliah jangan-jangan ya? Enggak, bukan rekaman kuliah Kak, yang di YouTube. Karena aku butuh yang bahasa Indonesia sis. Iya, Diajarin dulu bahasa Indonesia. Ya, jadi lumayan struggle dan juga kadang ngomong sama teman di sini karena kan di Padang pun aku tidak terlalu banyak praktis, jadi seperti itu. Kadang teman ngomong apa kita nggak ngerti, sorry, can you repeat again, seperti kayak gitu kan. Itu yang pertama, maksudnya dari bahasa Inggris. Jadi aku pesan aku buat teman-teman yang mau prepare bahasa Inggris, mau kuliah keluar, memang bahasa Inggris ini perlu sekali karena contohnya kita bisa survive untuk syarat, contohnya kayak Ika bilang tadi IELTS kita atau TOEFL, tapi nanti di daily life seperti itu kan kita struggle, tapi memang harus dicoba. Jadi aku pun memang learning by doing karena awalnya nggak tahu gimana seperti itu struktur bahasa Inggris seperti itu. Jadi tapi itu dijadikan kesempatan untuk belajar. Terus yang kedua Kak, dukanya di sini yang tadi aku mention tadi Kak, karena kan kita kadang bapak kita kayak abakku tinggal sendiri, kadang ternyata sakit atau gimana, atau tidak bisa ditelepon, kita udah susah nih gimana caranya mau menghubungi abakku seperti itu. Jadi kadang-kadang aku nelpon tetangga supaya liatin abakku aman-aman aja atau enggak seperti itu. Yang ketiga, kadang yang menurut aku yang menjadi dukanya adalah kadang kan kalau kita ada libur atau kita menikmati kehidupan rasanya yang sedikit lebih baik, maksudnya yang sedikit lebih baik, terus pasti kan akan membatin Kak, pas aku makan enak di sini, abakku di rumah makan apa ya, udah makan atau belum, ya seperti itu. Dan juga kadang yang dukanya itu adalah ketika ya homesick juga Kak, kadang kita pengen makan Padang atau pengen makan lontong ya Kak, pengen makan mete, masih ingat ya bakwan seperti itu. Di sini walaupun aku coba masak, kadang-kadang rasanya nggak terlalu sama. Aku juga kangen telur dadar buatan Ika sama sayur gitu. Itu adalah dukanya. Kalau sukanya, kalau di sini aku merasa Kak, di sini aku bisa menjadi orang yang lebih baik, kenal siapa diriku, karena terlalu banyak waktu luang. Maksudku aku dengan kesendirian kan, contohnya pulang kuliah sudah sendiri, maksudnya lebih rutin aku ngikutin saran Ika loh, journaling, maksudnya memahami diri sendiri, habis itu lebih paham tentang kesehatan. Maksudnya kalau dulu kan yang penting kenyang dan enak, kalau sekarang kan lebih fokus apakah ada proteinnya enggak, ada sayur, betul. Aku lebih bisa olahraga dan lebih memperhatikan diri sendiri, dan juga komunikasi, maksudnya bahasa Inggris pun jadi lebih terlatih di sini, dan juga aku bisa bertemu orang baru, belajar orang baru, setidaknya membuka wawasan kita seperti itu Kak. Semoga maksudnya dengan kuliah di sini bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya seperti itu. Amin. Jangan ya Kak. Wah.
terhanyut dengan cerita Kak Aring. Aneh. Jadi ngebayangin nanti kalau kuliah di situ gimana ya Amin, gitu ya ya. Allah, Ya Allah, semoga semoga bisa menyusul ya, dan teman-teman kita di luar sana juga banyak yang bisa menyusul Kak Aring biar bisa ke Prince Songkla juga. Amin. Nah, Amin, ya. terus terakhir nih, apa pesan Kak Aring buat seluruh teman-teman Kesmas se-Indonesia? Pastinya tadi kita udah ngobrol panjang lebar, Kak Aring pastinya ada hal yang penting yang kayaknya teman-teman itu perlu tahu kah, atau mungkin berupa saran atau apa gitu, pesan dan pesan buat teman-teman kita. Oke, makasih Ika. Oh, jadi yang pesan aku yang pertama adalah jangan pernah mencoba untuk menyerah sebelum berusaha, karena aku sangat memahami, mungkin kembali ke ketika aku pas SMA Kak. Maksudnya aku bukan siswa yang cemerlang, pinter, terdepan di kelasnya. Mungkin teman-teman SMA atau teman-teman undergraduate aku juga yang undergraduate yang S1 juga nggak nyangka kok bisa Siringga nyampe di sini gitu kan. Maksudnya jadi yang pertama adalah selagi kita punya keinginan, contohnya kayak aku dulu cita-citanya pengen PhD, pengen jadi kuliah di luar negeri, menjadi orang yang lebih baik. Jadi disitulah mulai saat ada keinginan dicoba. Mungkin awal-awal dulu cuman lihat kampus yang mana cocoknya gitu kan, bahasa Inggrisnya usul apa syaratnya seperti itu. Jangan pernah berhenti berharap, dan juga banyak berdoa, minta restu orang tua, dan juga belajar yang rajin dan yang semangat seperti itu. Dan juga mungkin pesanku apalagi ke Gen Z ya. Kepada dedek-dedek, pokoknya selagi muda jangan lupa jaga kesehatan, tidur yang cukup, dan juga tingkatkan bahasa Inggrisnya, karena tapi menurutku generasi sekarang udah mending daripada kita dulu ya Kak, bahasa Inggrisnya, karena kan apa-apa sekarang udah kayak postingan, kayak YouTube, tontonan, semuanya udah bahasa Inggris. Jadi yang perlu kita arah mau, contohnya kalau nonton YouTube maunya ke lihat gimana cara orang belajar bahasa Inggris atau belajar seperti itu. Jangan pernah patah semangat. Masya Allah, luar biasa. Wah, seru banget bisa sharing sama Kak Aring. Banyak banget dapat insight pastinya. Semoga apa-apa yang Kak Aring sampaikan hari ini bisa menjadi amal ibadah juga buat Kak Aring ya, amal jariah pastinya, dan bisa kita ambil semua ilmu-ilmu daging dari Kak Aring, dan semoga makin banyak yang bisa menyusul Kak Aring ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kayaknya sekian dulu ya Kak Aring, kita tutup dulu. Terima kasih atas waktunya Kak Aring, tapi jangan live dulu ya, aku tutup dulu maksudnya Zoom-nya. Ya. Terima kasih banyak. Iya. Oh, aku juga mau ngabarin kan, kebetulan karena aku nggak punya sosial media ya. Mungkin kalau ada yang nanya-nanya atau yang apa, mungkin Ika bisa nanti aku kirimkan email aku, dan juga mungkin di linkin aja. Karena ya mohon maaf teman-teman, aku nggak punya sosial media karena mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya Kak, aku masih pakai. Tapi sekarang karena mau fokus dan juga mau berbenah diri, jadinya sosial media aku cuman yang serius-seriusnya cuman LinkedIn aja. LinkedIn aja ya. Iya. Tapi ya Kak. itu udah cukup ya Kak Aring ya, karena kadang media sosial bikin kita juga banyak pikiran ya. Tapi ya oke sih kalau misalnya kita tipikal orang yang selalu mau berpikir dan mau untuk ya mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jadi banyak pikiran jadinya karena media sosial, apalagi bisa nggak tidur nyenyak gara-gara media sosial ya, alangkah lebih baiknya mungkin kita nonaktifkan dulu sementara gitu ya. Nanti kalau udah terbiasa ya mungkin bisa jadi menyusul Kak Aring gitu. Oke teman-teman, sekian dulu apa ya bilangnya? Oh ya, sesi sharing kita bersama Kak Ringga yang sangat luar biasa, sampai kita cukup terhanyut dengan cerita Kak Aring, dengan ilmu-ilmu dari Kak Aring tadinya gitu ya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang juga mau menyusul Kak Ringga ke Prince Songkla University. Amin ya rabbal alamin, dan see you next time on my video. Bye.